Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak semua, hari ini kita kembali belajar matematika dan melanjutkan materi sebelumnya terkait dengan sistem koordinat dengan subtopik yang baru berkaitan dengan posisi titik terhadap titik asal 0,0 dan titik tertentu A, B. Sekarang coba Anda perhatikan denah perkemahan berikut ini yang disajikan adalah bentuk bidang kartesius. Sebagai contoh, titik pos utama ini berada pada titik 0,0 atau berada pada titik asal. Tenda 1 berada pada titik koordinat 2,0. Pasar berada pada titik koordinat 4,3. Begitu seterusnya, dan Anda bisa melihat sendiri bagaimana posisi denah perkemahan ini sesuai dengan titik koordinatnya masing-masing. Nah, selanjutnya kita akan mencoba memahami bagaimana sih posisi tempat pada bidang koordinat kartesius. Sebagai contoh, ini ada beberapa tempat, ada perumahan, ada pemakaman, pasar, teka-teki, tenda 1, dan pos 1. Sementara nanti kita akan diminta menentukan posisi tempat perumahan terhadap pos utama, posisi tempat perumahan terhadap tanah lapang, posisi tempat perumahan terhadap kolam. Begitu juga pada baris berikutnya, yaitu kita akan diminta menentukan bagaimana posisi tempat pemakaman terhadap pos utama, posisi tempat pemakaman terhadap tanah lapang, posisi tempat pemakaman terhadap kolam. Nah, seperti apa penjelasannya? Kalian bisa menyimaknya dengan baik. Sekarang kita mulai dari baris pertama. Tempat perumahan ini berada pada posisi titik koordinat yang Bapak tunjukkan ini. Ini adalah perumahan. Titiknya adalah X-nya 6, Y-nya 5, 6,5. Dan itu merupakan titik jika kita lihat dari posisi asalnya 0,0. Sama halnya dengan tempat pemakaman pada baris kedua ini. Pemakaman titiknya berada pada negatif 5, X-nya negatif 5, dan Y-nya adalah negatif 2. Sehingga titiknya adalah negatif 5, negatif 2. Karena kita melihatnya dari titik asal 0,0. Selanjutnya, bagaimana posisi tempat perumahan terhadap pos utama? Kita lihat, ini adalah perumahan, ini adalah pos utama. Sekarang kita akan mulai start dari titik asalnya, yaitu pos utama. Karena memang diminta posisi tempat terhadap pos utama. Sekarang kita mulai start dari pos utama ke perumahan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Artinya, kita bergerak 6 satuan ke sebelah kanan. 6 satuan ke kanan. Selanjutnya, dari sini kemudian kita lanjut bergerak 1, 2, 3, 4, 5. 5 satuan ke atas. Sehingga posisi tempat perumahan terhadap pos utama adalah 6 satuan ke kanan dan 5 satuan ke atas. Nah, selanjutnya, bagaimana posisi tempat perumahan terhadap tanah lapang? Kita lihat tanah lapang. Posisinya berada pada titik ini. Perhatikan yang Bapak tunjukkan. Ini adalah tanah lapang. Yang diminta adalah posisi tempat perumahan terhadap tanah lapang. Artinya, kita akan mulai start dari tanah lapang. Kita start dari tanah lapang, kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10. Itu berarti kita bergerak 10 satuan ke kanan. Dari sini kemudian kita lanjut bergerak 1, 2. 2 satuan ke atas. Sehingga posisi tempat perumahan terhadap tanah lapang adalah 10 satuan ke kanan dan 10 satuan ke atas. Jika kita jabarkan dalam bentuk titik koordinat menjadi 10,2. Selanjutnya, bagaimana posisi tempat perumahan terhadap kolam? Kita lihat kolam. Titik kolam ini kita akan tinjau posisi tempat perumahan terhadap kolam. Ini adalah posisi kolam dan yang di atas adalah posisi perumahan. Sekarang kita akan start dari posisi titik kolam terhadap perumahan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Artinya kita bergerak 9 satuan ke kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dan selanjutnya bergerak 8 satuan ke atas. 9 satuan ke kanan dan 8 satuan ke atas. Sehingga jika kita tuliskan dalam bentuk titik koordinat menjadi 9,8. Nah, bagaimana dengan pada baris kedua? Hal yang sama kita lakukan, artinya posisi tempat pemakaman terhadap pos utama. Ini adalah pemakaman dan inilah pos utama. Artinya kita akan start dari pos utama menuju ke pemakaman. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Artinya 5 satuan ke kiri. Selanjutnya 1, 2. 2 satuan ke bawah. Nah, jika dituliskan dalam bentuk titik koordinat menjadi -5, -2. Nah, bagaimana posisi tempat terhadap pemakaman ke tanah lapang? Ini adalah posisi pemakaman, tanah lapang berada di atasnya. Sekarang kita akan mencoba menghitungnya dan start dari tanah lapang. Kita hitung 1. 1 satuan ke kiri. Dari sini start kembali 1, 2, 3, 4, 5. 5 satuan ke bawah. Sehingga jika kita tuliskan dalam bentuk titik koordinat menjadi -1, -5. Nah, bagaimana posisi tempat pemakaman terhadap kolam? Kita akan mencoba melihat posisi kolam. Posisi kolam berada di sini dan kita akan start menghitungnya dari kolam ke pemakaman. 1, 2. Artinya 2 satuan ke kiri. Lanjut dan 1 satuan ke atas. Jadi yang benar adalah 2 satuan ke kiri dan 1 satuan ke atas. Sehingga jika kita tuliskan dalam bentuk titik koordinat menjadi -2,1. Seperti itulah penjelasan bagaimana posisi tempat pada bidang koordinat kartesius. Untuk baris selanjutnya, baris ketiga, keempat, kelima, dan keenam, caranya sama atas penjelasan yang Bapak sudah jelaskan pada baris pertama dan baris kedua. Untuk selanjutnya, Bapak akan menjelaskan bagaimana posisi tempat tertentu. Seperti apa? Kalian bisa menyimak video berikut ini. Baiklah, Bapak kembali akan menjelaskan bagaimana posisi tempat tertentu masih dengan menggunakan denah perkemahan. Nah, perhatikan tabel berikut ini. Yang pertama, posisi dari titik asal 0,0. Jika objeknya perumahan, maka koordinatnya adalah 6,5. Ini jelas ya. Kita bisa cek kembali. Ini adalah merupakan posisi perumahan, maka titik koordinatnya terhadap titik asalnya adalah X-nya 6,
dan Y-nya adalah 5. Sama halnya dengan pemakaman. Posisi pemakaman berada di sini, maka posisinya terhadap titik asalnya adalah X-nya negatif 5 dan Y-nya adalah negatif 2. Sehingga koordinatnya kita tuliskan negatif 5,2. Sama halnya dengan posisi pasar. Ini adalah pasar. Posisi pasar dari titik asalnya 0,0 dapat kita tuliskan dalam bentuk titik koordinat, yaitu X-nya adalah 4 dan Y-nya adalah 3. Sehingga dituliskan 4,3. Nah, sekarang kita akan mencoba memahami pada baris pertama ini. Posisi perumahan terhadap tenda 1. Ini adalah posisi perumahan, ini adalah tenda 1. Maka kita akan start dari tenda 1. Kita hitung 1, 2, 3, 4. Maka 4 satuan ke kanan. Setelah itu lanjut 1, 2, 3, 4, 5. Dan 5 satuan ke atas. Nah, bagaimana posisi perumahan terhadap pos 1? Ini adalah pos 1. Sekarang kita hitung. 1, 2, 3, 4. 4 satuan ke kanan. Dan 0 satuan ke atas. Kenapa kita tuliskan 0? Karena setelah sampai di perumahan ini, maka posisinya sudah tidak bergerak lagi atau jalan di tempat. Sehingga kita tuliskan 0 satuan ke atas. Nah, bagaimana posisi perumahan terhadap pasar? Kita lihat pasar. Ini ya, pasar. Nah, kita start dari pasar. 1, 2. 2 satuan ke kanan. Lanjut, 1, 2. 2 satuan ke atas. Nah, untuk lebih jelasnya, Bapak kembali menjelaskan pada baris kedua ini. Perhatikan, bagaimana posisi pemakaman terhadap tenda 1. Pemakaman terhadap tenda 1. Maka kita akan start dari tenda 1. Ini ya, kita akan start dari tenda 1. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti menunjukkan bergerak 7 satuan ke kiri. Setelah sampai sini, lanjut bergerak 1, 2. Artinya 2 satuan ke bawah. 7 satuan ke kiri dan 2 satuan ke bawah. Tugas kalian adalah melengkapi bagian kosong yang ada pada tabel yang Bapak sajikan ini. Nah, berikutnya Bapak akan menjelaskan untuk subtopik memahami posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Seperti apa penjelasannya? Kalian bisa simak video setelah ini. Baik, Anda semua, kita masih melanjutkan materi terkait dengan sistem koordinat dengan subtopik memahami posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Ini sumbu Y ya. Sumbu Y. Nah, sekarang perhatikan ada 3 bidang koordinat Kartesius. Dan perhatikan masing-masing garisnya, yaitu garis L, M, dan N yang ada pada ketiga koordinat Kartesius tersebut terhadap sumbu X dan sumbu Y-nya. Sekarang kita mulai dari bidang koordinat A. Ini ada beberapa garis, yaitu garis L1 yang ditandai dengan warna biru, garis L2, garis L3, dan garis L4. Perhatikan pada gambar bagian B. Ini ada garis yang ditandai oleh warna hijau, garis M1, M2, M3, dan M4. Dan perhatikan pada gambar bagian C, ini ada garis yang ditandai dengan warna merah, yaitu garis N1 dan garis N2. Nah, kita akan mencoba mengisi tabel ini. Perhatikan pada gambar bagian A, garis-garis yang sejajar dengan sumbu X. Ingat, sumbu X merupakan garis yang bentuknya horizontal atau mendatar. Maka dapat kita tuliskan bahwa garis yang sejajar dengan sumbu X adalah L1,
garis L2, garis L3, dan garis L4. Nah, bagaimana dengan garis-garis yang sejajar dengan sumbu Y? Ingat bahwa sumbu Y ini merupakan garis yang bentuknya tegak lurus ke atas ya. Bentuknya tegak seperti ini. Maka dapat kita tuliskan bahwa garis yang sejajar dengan sumbu Y adalah M1 garis M2 garis M3 dan garis M4. Selanjutnya, kita akan menuju ke gambar B. Garis-garis yang tegak lurus dengan sumbu X. Ingat bahwa ini adalah sumbu X-nya. Yang garis mendatar ini. Nah, yang diminta adalah yang manakah garis-garis yang tegak lurus terhadap sumbu X. Jika dikatakan tegak lurus, maka Bapak akan menggambarkan seperti ini ya. Tegak lurus seperti ini. Ini adalah tegak lurus, saling tegak lurus. Sehingga jika ini adalah X, maka ada sebuah garis yang bentuknya vertikal sehingga dinyatakan sebagai sebuah garis yang saling tegak lurus. Apakah nanti garis A, B, C, dan D tergantung dari penamaan dari garis tersebut. Karena ini adalah merupakan sumbu X, maka garis yang saling tegak lurus dengan sumbu X adalah garis M1. Berarti kalau kita tuliskan ini adalah M1 ya. Maka contoh lainnya adalah ini adalah X, maka ini adalah M2, perhatikan M2 dan seterusnya. Maka garis M1, garis M2, garis M3 dan garis M4 merupakan saling tegak lurus terhadap sumbu X. Bagaimana dengan garis yang tegak lurus terhadap sumbu Y? Sekarang kita beralih ya. Ini adalah sumbu Y. Maka ingat, dikatakan sebuah garis yang saling tegak lurus jika bentuknya seperti ini. Sehingga garis yang tegak lurus dengan sumbu Y, ini adalah sumbu Y. Nah, ini adalah sumbu Y. Maka garis yang tegak lurus terhadap sumbu Y adalah garis L1, L2, dan seterusnya. Garis L1, L2, L3, dan L4. Nah, terakhir, gambar bagian C. Garis-garis yang memotong sumbu X dan sumbu Y. Nah, seperti apa garis-garis yang memotong sumbu X dan sumbu Y? Kita perhatikan gambar bagian C. Ini adalah garis N1 dan ini adalah garis N2. N1, N2 merupakan garis yang saling memotong. Kenapa dikatakan garis saling memotong? Karena memiliki satu titik potong pada bagian ini. Seperti itu dikatakan garis yang saling memotong terhadap sumbu X dan sumbu Y. Sekian penjelasan Bapak, semoga mudah dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.